Namun siapa sangka kalau kejutan tersebut merupakan tragedi pembunuhan. Teroris yang menyandra mereka ini akan meledakkan pesawat tersebut di Paris. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar buat kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya guys. So by the way, selamat Natal ya buat kalian yang merayakan. Nah, di konten kali ini aku bakal bahas tragedi horor dan berdarah yang pernah terjadi menjelang hari Natal guys. Nah, hari Natal yang seharusnya menjadi hari penuh kedamaian dan sukacita, sayangnya tidak semua orang bisa mengalaminya guys. Bahkan ada juga peristiwa yang mengerikan atau horor yang pernah terjadi loh. Mulai dari aksi pembunuhan, kerusuhan, bencana alam yang salah satunya juga terjadi di Indonesia guys. Nah, kalian penasaran kan apa aja tragedi horor atau yang mengerikan terjadi menjelang hari Natal guys? Yuk simak langsung video ini. Masuk! Oke, yang pertama ada pembunuhan keluarga Lawson. Umumnya perayaan Natal dilakukan oleh keluarga Kristiani dengan memberikan kejutan satu sama lain guys. Namun siapa sangka kalau kejutan tersebut merupakan tragedi pembunuhan yang diberikan kepada anggota keluarga Lawson di North Carolina di tahun 1929. Nah, aksi pembunuhan ini dilakukan oleh Charlie Lawson yang merupakan seorang ayah dari keluarga tersebut. Lawson menembakkan 5 peluru kepada istri dan anak-anaknya sehingga menyebabkan mereka langsung meninggal di tempat. Setelah membunuh anak dan istrinya, Lawson langsung menembakkan senjata kepada dirinya sendiri sehingga dia juga meninggal saat itu guys. Bahkan hingga saat ini masih belum ditemukan kenapa Lawson ini membunuh keluarganya guys. Nah, dalam suatu informasi mengatakan kalau si Lawson ini diprediksi mengalami cedera kepala yang berpengaruh terhadap otaknya. Tapi teori lain juga mengatakan kalau si Lawson ini memiliki hubungan incest dengan Mary. Mary ini tuh anak pertamanya gitu guys. Oh my god. Sepertinya menarik kalau video ini dibahas full. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Oke, next. Pada tahun 1966, Amerika Serikat terkesima dengan kecantikan seorang model cilik yang bernama Joan Bennett Ramsey. Bahkan saking cantiknya, dia mendapat julukan sebagai American Child Beauty Queen. Wow. Nah, tapi nih pada 26 Desember 1966, sang ibu Patsy Ramsey menemukan sebuah surat yang berisi permintaan uang tebusan atas anak perempuannya tersebut. Surat tersebut ditemukan tepat di dalam tangga di rumahnya. Nah, 8 jam setelah kejadian tersebut, keluarga Ramsey ini dikejutkan dengan penemuan jenazah Joan Bennett di basement rumah mereka sendiri guys. Jenazah Joan Bennett ini ditemukan dalam keadaan tergeletak dengan mulut ditutup lakban dan lehernya yang terlilit gulungan kabel. Nah, setelah melewati pemeriksaan otopsi, diduga si Joan Bennett ini dipukul hingga tewas. Sedangkan menurut pihak county coroner, Joan Bennett ini tewas karena kehabisan napas setelah dicekik menggunakan gulungan kabel. Ya ampun, kasihan banget. Mana cantik banget lagi ya guys. Selanjutnya itu ada pembajakan di hari Natal. Nah, hari raya Natal yang berlangsung bersama dengan momen liburan menyebabkan terjadinya kenaikan mobilitas penduduk dengan pesawat. Khususnya pada malam Natal di tahun 1944. Pesawat Air France Flight 8969 dijadwalkan melakukan penerbangan dari lokasi Algeria. Aksi pembajakan ini tergolong sadis karena kelompok terorisme tersebut membunuh 3 orang penumpang. Aksi pembajakan yang dilakukan oleh 4 orang tersebut diketahui tergabung dalam organisasi yang mengatasnamakan agama. Nah, French Special Force pun melakukan penyerbuan hingga pembunuhan seluruh pelaku. Namun, jumlah korban tewas diperkirakan jauh lebih tinggi. Nah, parahnya lagi, bahkan kata kesaksian penumpang yang selamat di pesawat ini menyebutkan kalau teroris yang menyandra mereka ini akan meledakkan pesawat tersebut di Paris, guys. Serem banget ya. Bayangin tuh kalian naik pesawat terus tiba-tiba ada pembajakan dan oh my god, itu udah antara hidup dan mati sih. Selanjutnya itu ada tragedi di Italian Hall. Dalam bahasa Inggris, istilah fire dapat merajuk pada perintah untuk melakukan penembakan. Tapi siapa sangka guys, kalau kata tersebut menimbulkan bencana yang begitu besar pada sebuah pesta Natal yang mengumpulkan keluarga pekerja tambang yang tengah melakukan aksi mogok kerja pada hari itu. Nah, pesta tersebut berlangsung pada 24 Desember 1913 di sebuah tempat bernama Calumet. Di sebuah tempat yang bernama Calumet di Italian Hall, Michigan di
di Amerika Serikat. Nah, jadi kronologinya itu waktu itu ada seseorang yang berteriak fire dan ratusan orang berada di lantai 2 panik dan mereka segera berebutan untuk keluar dari lantai 2 tersebut, guys. Nah, padahal saat itu tuh nggak ada kebakaran sama sekali. Berdasarkan laporan yang ada, mengatakan kalau korban jiwa di tragedi ini mencapai 73 orang, di mana 59 orang diantaranya adalah anak-anak. Ya ampun, kasihan banget. Nah, sisanya dilaporkan korban lainnya itu mengalami luka-luka yang cukup serius. Namun sayangnya polisi setempat tidak pernah menemukan siapa pelaku sebenarnya, guys. Menurut kalian ada teori konspirasinya nggak? Komen di bawah, guys, buat kalian yang tahu tentang tragedi ini. Selanjutnya itu ada The Christmas Cyclone. Jadi pada 24 Desember tahun 1974 di Darwin, Australia, angin topan yang dikenal dengan nama Cyclone Tracy menghancurkan kota tersebut dalam waktu beberapa jam aja, guys. Nah, ironisnya para penduduk yang menghadapi bencana alam tersebut itu tanpa persiapan yang matang mengikuti proses evakuasi. Sehingga dampaknya 80% dari keseluruhan rumah hancur saat itu, guys. Dan sekitar 70% bangunan runtuh menyebabkan 41 orang menjadi homeless. Nah, tidak hanya itu, guys, 71 penduduk dilaporkan meninggal akibat bencana alam tersebut. Ya ampun, kasihan banget ya, guys. Udah jadi Natal deh. Oke, next selanjutnya itu ada kerusuhan di malam Natal. Kisruh antara penduduk berkulit hitam dan berkulit putih di Amerika Serikat merupakan isu rasisme yang masih terjadi dalam kehidupan sosial sampai saat ini. Nah, salah satunya itu terjadi pada Desember tahun 1896, di mana saat itu penduduk yang berkulit putih di Mayfield, Kentucky salah memberi hukuman mati kepada orang berkulit hitam. Nah, akhirnya komunitas orang berkulit hitam bersatu untuk melakukan perlawanan. Nah, sejak saat itu, guys, perseteruan yang berujung pada aksi kekerasan antara orang berkulit putih dan orang berkulit hitam terjadi, yang mana jalan-jalan di malam Natal pada saat itu menjadi zona perang. Oh my god. Next selanjutnya itu kecelakaan kereta api. Jadi pada malam Natal di tahun 1951, sebagian penduduk Selandia Baru melakukan perjalanan kereta api untuk pulang ke rumah mereka untuk merayakan Natal, guys. Namun sayangnya kecelakaan terjadi akibat banjir bandang yang turut menerjang jalur rel kereta api yang dilewati mereka. Nah, dampak dari kecelakaan ini ada 151 penumpang yang dilaporkan meninggal di tempat dan 20 orang dipastikan hanyut oleh banjir bandang tanpa dapat menemukan jasadnya. Oh my god. Nah, ironisnya lagi, ternyata kereta api tersebut sebenarnya hanya berjarak 2 jam lagi sampai ke tujuan pemberhentian mereka, guys. Selanjutnya itu ada gempa bumi di kota Bam. Jadi bencana alam memang suatu hal yang tidak dapat kita hindari. Nah, hal inilah yang dialami oleh penduduk kota Bam di Irak pada 26 Desember tahun 2003. Ketika gempa bumi berkekuatan 6,6 skala Richter terjadi. Meskipun hanya berlangsung 8 detik nih, guys, bencana alam tersebut merenggut 26.271 penduduk setempat. Oh my god. 8 detik, ya ampun. Kalau Tuhan berkehendak, apapun terjadi. Nah, masalahnya nih, guys, kenapa banyak banget korban jiwa? Ternyata bencana alam ini terjadi pagi-pagi banget di saat sebagian penduduk masih terlelap tidur. Oke, selanjutnya itu adalah bencana alam tsunami Aceh, yaitu sebuah bencana tsunami yang menerjang sebagian besar negara di Asia termasuk Aceh. Bencana alam ini terjadi pada 24 Desember tahun 2004. Nah, National Geographic melaporkan kalau bencana alam tersebut berawal dari gempa bumi dengan kekuatan yang sama dengan kekuatan 23.000 bom atom. 23.000 bom atom, ya ampun. Namun tsunami yang terjadi di Aceh ini juga turut menghanyutkan negara-negara yang dekat dengan Asia seperti Afrika. Dampaknya 230.000 orang dilaporkan meninggal dan menghilang tanpa ditemukan tubuhnya, guys. Dan dalam waktu yang bersamaan juga bangunan dan rumah hancur oleh tsunami tersebut. By the way, udah 18 tahun aja ya, guys, ternyata bencana ini terjadi di Indonesia. Jadi mari kita kirim dulu doa untuk para korban 18 tahun yang lalu, guys. Semoga amal ibadah mereka diterima di sisinya. Amin. Oke, yang terakhir itu ada pembantaian di Kongo. Nah, yang terakhir ini adalah aksi pembantaian massal yang merusak nilai kemanusiaan, guys. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Natal di tahun 2008, di mana sekitar 400 penduduk desa di Uganda meninggal akibat aksi tersebut. My god, 400.
Nah, berdasarkan laporan yang ada, aksi ini dilakukan oleh Uganda Lord Resistance Army yang berpindah dari suatu gereja ke gereja lainnya dan satu desa ke desa lainnya. Kalian tahu mereka ngapain? Mereka pindah-pindah cuman untuk melakukan penyiksaan hingga pembantaian tanpa belas kasihan, guys. Ya ampun. Jahat banget, demi apa? Oke guys, jadi itulah peristiwa-peristiwa horor atau tragedi yang pernah terjadi menjelang hari Natal, guys. Semoga peristiwa kayak ini nggak pernah terjadi lagi ya guys. Amin, amin, amin. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow aku di Instagram di jihan.dn aja. Atau kalian yang mau request bisa juga kirim ke email kita di sini. Nah, buat kalian yang punya cerita horor atau pengalaman horor atau tragedi yang mengerikan atau apapun itu, kalian bisa juga ya guys kirim ke email ini. Nah, nanti bakal aku bawain di segmen Tumi. Oke guys, thank you for watching and see you di next video. Bye bye.